pagi dan salam sehat untuk kita semua. Bagaimana anak kabarnya hari ini? Semoga kabar kalian hari ini luar biasa, sehat dan penuh semangat. Meskipun kita tidak berinteraksi secara langsung, pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang tata tertib meskipun kita lakukan secara online. Harapan Ibu, kalian semua bisa memahami apa yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Materi Ibu hari ini yaitu tata tertib di SMP Sinkarus Bengkulu. Sebelum Ibu menjelaskan tentang apa saja tata tertib yang ada di SMP Sinkarus, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan sedikit materi tentang tata tertib sehingga kalian bisa lebih memahami apa itu tata tertib dan bagaimana nanti ke depannya, bagaimana kalau tata tertib itu dilanggar dan seterusnya. Baik, tata tertib itu terdiri dari dua kata, yaitu tata dan tertib. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, tata itu berarti kaidah, aturan, dan susunan. Sedangkan tertib adalah teratur menurut aturan atau rapi. Sehingga jika kita gabungkan, tata tertib adalah peraturan-peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan. Nah, di sini ada tujuan dan manfaat dari tata tertib itu sendiri. Tujuannya yang pertama, agar tercipta keamanan, ketentraman dalam lingkungan. Yang kedua, agar individu mengetahui tanggung jawab, hak dan kewajibannya. Yang ketiga, agar individu mengetahui hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Kemudian, manfaatnya itu sendiri, satu, menjaga kenyamanan lingkungan. Yang kedua, menghilangkan kecemburuan sosial. Yang ketiga, meningkatkan rasa kebersamaan. Jadi, tadi sudah ada pengertiannya, tujuan dan manfaat. Nah, nanti siswa-siswi yang terkasih, ketika kalian datang ke sekolah, tata tertib ini sudah harus kalian lakukan. Sebelum Ibu menjelaskan apa saja tata tertib yang ada di SMP Sinkarus, di sini Ibu sudah ada buku panduan siswa. Di sini semua sudah termuat tata tertib yang ada di SMP Sinkarus. Nanti ketika kalian masuk sekolah, kalian bisa membacanya. Namun saat ini Ibu akan memberikan penjelasan tentang tata tertib yang umumnya kita hadapi dalam keseharian kita. Yang pertama yaitu tentang pakaian. Ya, karena kan ke sekolah akan menggunakan atau memakai seragam. Di sini seragam yang dipakai ya sopan, bersih, rapi dan pantas. Nah, ketika hari Senin dan Selasa itu putih biru, kaos kaki berlogo Tarakanita dengan tulisan SMP Sinkarus itu sudah ada di sekolah. Sepatu hitam polos, ya tidak ada listnya yang berwarna-warni, hitam polos. Ikat pinggang juga berwarna hitam. Topi ketika ada upacara, kita upacaranya 2 minggu sekali. Dan dasi. Nah, dasi ini digunakan Senin dan Selasa. Kemudian hari Rabu dan Kamis itu putih kotak-kotak. Ikat pinggang warna hitam, sepatu bebas tapi bukan sepatu futsal untuk laki-laki dan sepatu balet untuk perempuan. Jadi sepatu sekolah, bukan sepatu yang lain-lain. Kaos kaki juga sama dengan hari Senin, ya berlogo dan berwarna putih. Itu untuk hari Rabu dan Kamis. Sedangkan hari Jumat kita memakai seragam batik krem, ikat pinggang warna hitam, sepatu bebas sama, bukan sepatu futsal untuk laki-laki dan sepatu balet untuk perempuan. Dan kaos kaki pun sama dengan hari Senin hingga hari Kamis, tetap putih. Itu untuk pakaian. Nah, masih dalam pakaian juga, untuk yang putra, celana pendek itu 10 cm di bawah lutut. Sedangkan putri itu juga sebatas 10 cm di bawah lutut, jadi sama-sama 10 cm. Nah, baju tidak dilipat, dimasukkan.
dan memakai, mohon maaf, yang perempuan dan laki-laki juga memakai baju dalam, tidak boleh transparan, dan menggunakan ikat pinggang yang sederhana. Itu untuk pakaian dan celana. Nah, yang berikutnya untuk rambut. Nah, ini ya, pasti situasi ini banyak sekali ya yang anak-anak rambutnya sudah panjang. Tapi nanti ketika kalian sudah masuk sekolah, harapan Bapak Ibu guru yang ada di SMP, kalian sudah rapi, kalian sudah cantik, kalian sudah ganteng semua. Gimana caranya? Yang pertama pasti harus dipotong rapi, sopan dengan warna aslinya, tidak dicat ya dengan warna lain, tidak memakai gel, dan potongan rambut pantas bagi pelajar. Ya, tidak seperti pemain bola atau pemain sinetron yang potongannya aneh-aneh. Nanti akan Ibu sampaikan di slide untuk potongan-potongan rambut yang pada umumnya dipakai atau digunakan untuk anak-anak pelajar. Tidak menutupi kerah baju, mata, dan daun telinga. Itu untuk rambut. Berikutnya masih rambut juga untuk yang putri. Tadi yang putra, sekarang yang putri. Tidak menutupi mata dan telinga. Nah, jika rambutnya panjang, ya diikat yang rapi. Jangan jangan berantakan rambutnya, disisir, karena anak SMP ini kan sudah memasuki dunia remaja. Ya, untuk sisir yang rapi, ya tidak aneh-aneh ya potong rambutnya. Itu untuk rambut. Nah, jaket ini digunakan atau dikenakan saat sakit. Ya, kalau tidak sakit ya jangan menggunakan jaket. Sakit pun harus izin dengan guru piket. Nanti akan ada guru piket dari hari Senin hingga hari Jumat. Itu untuk pakaian, kemudian rambut. Itu yang umumnya kita temui dalam keseharian ketika kita bersekolah. Nah, sekarang larangan. Ada beberapa larangan yang ada di SMP Singkarus. Yang pertama untuk putra, ya, putra pun sebenarnya sama, tidak menggunakan perlengkapan yang berlebihan. Misalnya pakai cincin atau gelang emas dan sebagainya, tidak ya. Paling kita menggunakan atau memakai jam tangan saja. Untuk putri juga seperti itu, tidak usah memakai perhiasan yang berlebihan. Kuku juga. Setiap hari Senin nanti Bapak Ibu wali kelas ketika perwalian akan mengecek kuku, rambut dan sebagainya. Kuku tidak boleh dicat, dipotong ya, dipotong yang rapi. Kemudian tidak ditato, ditindik. Ya, itu untuk kuku dan seterusnya. Membuat seragam khusus. Misalnya ada pertandingan sepak bola atau futsal ketika kelas meeting, kelas kalian membuat aksesoris kelas, entah itu kaos, entah itu topi dan seterusnya, tidak boleh, tidak diperkenankan. Kemudian menggunakan seragam yang modelnya tidak sesuai dengan ketentuan sekolah. Mengenakan softland dan kacamata yang berwarna selain warna bening. Menggunakan jaket bila tidak dalam keadaan sakit, menyemir rambut selain warna hitam, dan mengenakan ikat pinggang yang tidak sesuai dengan model seragam. Larangan berikutnya. Nah, ini mengendarai dan membawa sepeda motor atau mobil ke sekolah, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Ya, ini peringatan keras karena memang ada beberapa yang secara diam-diam membawa motor ya, tapi tidak boleh lagi. Tidak boleh mengendarai motor ketika ke sekolah dalam keadaan apapun. Yang kedua, membawa uang jajan dalam jumlah yang berlebihan, maksimal Rp20.000. Berjualan dan menjajakan barang dagangannya di sekolah. Berikutnya, membawa barang-barang yang tidak berhubungan dengan sekolah. Misalnya CD, majalah, komik, buku cerita lain, kecuali ada izin dari sekolah atau untuk kegiatan literasi. Jika tidak diperkenankan untuk membawa. Menyalahgunakan alat tulis, khususnya tip X. Membawa handphone, kamera, dan mistar besi. Kalaupun dalam keadaan harus membawa HP, kalau ada situasi yang tidak memungkinkan untuk tidak membawa HP,
boleh membawa tapi dengan dititipkan terlebih dahulu. Itu catatannya. Kemudian membawa, mengedarkan, menyimpan atau memakai atau menghisap rokok, apalagi ganja atau bahan nafsa, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Yang berikutnya, membawa, mengedarkan, menyimpan dan mempergunakan senjata tajam dalam bentuk apapun. Membawa, mengedarkan, menyimpan atau membaca barang-barang yang tergolong pornografi atau barang-barang lain yang tidak pantas dibawa oleh pelajar. Kemudian yang terakhir, membawa, menyimpan, mengonsumsi atau mengedarkan minuman keras di dalam dan di luar sekolah, lingkungan sekolah. Nah, larangan berikutnya yaitu berkelahi atau main hakim sendiri antar teman, antar kelas, antar sekolah, ataupun dengan orang lain. Berikutnya, merayakan pesta ulang tahun di sekolah dalam berbagai bentuk, misalnya siram-siraman, lempar-lemparan, atau kegiatan yang mengotori sekolah. Melakukan perbuatan asusila, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Makan dan minum pada saat pelajaran berlangsung, dan merokok di dalam atau di luar lingkungan sekolah. Nah, itu adalah larangan yang ada di SMP Sinkarolus Bengkulu. Nah, ada catatannya, catatan penting jika akan semua melanggar. Yang pertama, jika membolos sebanyak 3 kali, orang tua akan dipanggil. Baik dipanggil melalui wali kelas, guru BP, maupun dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Yang kedua, terlambat masuk ke sekolah lebih dari 3 kali dalam waktu 1 minggu akan diberi pembinaan sampai tahap pemanggilan orang tua. Tidak hadir dalam kegiatan ekskul di atas 20% juga akan dipanggil, dan nanti siswa yang bawa HP tanpa penitipan dan menyalahgunakan HP akan dilakukan penyitaan. Ya, itu untuk tata tertib dan larang-larangan apabila terjadi pelanggaran. Semuanya ini sudah ada di buku panduan siswa yang nantinya akan Ibu bagikan ketika kalian masuk. Ya, itu saja anak-anak materi yang Ibu sampaikan, penjelasan dari Ibu tentang tata tertib. Semoga kalian bisa mengikuti, melaksanakan, sehingga nantinya kita bisa membuat SMP Sinkarus ini lebih maju, lebih disiplin, karena kedisiplinan SMP Sinkarus itu ada pada diri kalian sendiri. Mohon maaf bila ada penjelasan Ibu banyak kekurangan. Selamat pagi dan selamat jumpa di lain kesempatan. Sebelumnya kita akan menyuarakan salam Tarakanita terlebih dahulu. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Baik anak-anak yang terkasih, setelah tadi Ibu menjelaskan tentang tata tertib yang ada di SMP Sinkarolus, nah saat ini Ibu akan menjelaskan tentang ekstrakurikuler yang ada di SMP Sinkarolus. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ekstrakurikuler itu adalah kegiatan non dalam kurung pelajaran formal yang dilakukan peserta didik sekolah atau universitas, umumnya di luar jam belajar kurikulum standar. Nah, di SMP Sinkarolus ini ada 2 jenis ekstrakurikuler. Yang pertama ekstrakurikuler wajib dan yang kedua ekstrakurikuler pilihan. Wajib ini adalah salah satu program ekstrakurikuler yang sifatnya itu harus atau wajib diikuti oleh seluruh para peserta didik. Terkecuali itu untuk peserta didik yang memiliki atau mempunyai kondisi tertentu yang membuat tidak mampu untuk bisa mengikuti kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler tersebut. Itu pengecualian khusus. Yang kedua, ekstrakurikuler pilihan. Ini merupakan sebuah program pilihan ekstrakurikuler yang bisa atau dapat diikuti oleh peserta didik sesuai dengan minat, bakat, serta minatnya masing-masing. Jadi ingat ya anak-anak, ada 2, wajib dan pilihan. Nah, untuk ekstrakurikuler wajib adalah pramuka. Karena kita sudah menggunakan kurikulum 13, kelas 7, 8, dan 9 wajib untuk mengikuti ekstrakurikuler pramuka.
Untuk ketentuan waktu dan kapannya belum bisa Ibu sampaikan karena kita memulai ekstrakurikuler ini pada semester 2 nanti. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan ada ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Nah, ekstrakurikuler wajib itu yaitu pramuka. Karena kita sudah memakai kurikulum 13, maka pramuka itu wajib kita ikuti. Tidak hanya kelas 7 anak-anak, kelas 8 dan 9 pun juga mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Itu yang wajib. Nah, pilihannya itu ada basket, ada futsal, bulu tangkis, band, gitar, dan paduan suara. Nanti anak-anak bisa memilih dari beberapa itu kalian akan mengikuti ekstrakurikuler yang mana. Namun dengan catatan maksimal 3 yang dipilih. 3 itu 1 wajib dan 2 pilihan. 2 pilihan itu pun tidak hanya non akademik tapi juga ada akademik. Nah, yang akademik tadi itu yaitu klub, ada klub bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, dan IPS. Jadi, Ibu ulangi sekali lagi, kalian boleh memilih 1 ekskul pilihan dan 1 ekskul wajib. Tapi maksimal ekskul itu 3. Namun 3 itu jangan semuanya non akademik, tapi diimbangi dengan akademik. Misalnya pramuka yang wajib, basket, kemudian mengikuti klub bahasa Inggris. Itu contohnya saja. Jangan semuanya non akademik ya, pramuka, basket, bulu tangkis, contohnya seperti itu. Jangan. Tapi kita imbangi antara akademik dan non akademik. Itu pun disesuaikan dengan misalnya kalau kan ada les di luar, jangan sampai jamnya itu atau jadwalnya bertabrakan. Ketika kalian ekskul basket kan ada jadwal les di mana, jangan sampai itu terjadi. Maka benar-benar dipikirkan kalian akan mengikuti ekskul apa. Itu adalah jenis-jenis pilihan ekskul yang ada di SMP Sinkarolus. Untuk pendampingnya siapa, jamnya jam berapa, akan diinfokan lebih lanjut karena semua ekskul akan kita laksanakan di semester 2 ini. Itu saja anak-anak yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jika nanti ada yang mau ditanyakan tentang tata tertib dan ekstrakurikuler, anak-anak bisa menghubungi Ibu secara langsung. Nanti akan disampaikan nomor telepon yang bisa dihubungi. Itu saja. Semoga kalian tetap sehat dan stay at home. Tara Kanita, satu hati, satu semangat. Tara Kanita, yes.